Oke, selamat pagi Romo Ramon dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya dan Bagus akan mempresentasikan tentang zaman skolastik. Zaman skolastik adalah zaman yang bercorakkan teologi Kristiani dan juga berkaitan dengan lembaga sekolah dalamnya. Pada zaman ini ilmu pengetahuan diusahakan oleh sekolah-sekolah yang juga dipelopori oleh biara-biara. Universitas Paris juga memiliki pengaruh besar di sini dalam melahirkan tokoh-tokoh filsafat yang juga mempelopori lahirnya universitas lainnya. Lalu, universitas menjadi hal yang paling menonjol di era ini. Fakultas teologi menjadi fakultas yang menonjol di zaman itu dengan mengingat corak zaman yang masih dilingkupi era kekristenan. Di zaman itu, universitas ditujukan untuk menciptakan para doktor dan profesor dengan jenjang sekolah yang panjang. Lalu, bagaimana corak filsafatnya? Di zaman ini, filsafat lebih bercorak teologi. Filsafat dipandang sebagai alat untuk berteologi dan filsafat Aristotelian juga berkembang di zaman ini. Pada zaman ini, filsafat juga digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar iman untuk menghasilkan jawaban yang rasional. Jadi filsafat menjadi alat untuk teologi. Lalu corak Dominikan dan Fransiskan. Pendidikan Dominikan dan Fransiskan menjadi pendidikan yang unggul di zaman ini. Memang ada pendidikan-pendidikan lainnya, tapi dua pendidikan ini menjadi pendidikan yang menonjol. Keduanya memiliki corak yang berbeda. Dominikan mengikuti semangat Santo Agustinus, sedangkan Fransiskan mengikuti ajaran Santo Bonaventura. Demikian keduanya memiliki corak yang berbeda, dari semangatnya saja sudah beda. Dan Dominikan memadukan ajaran Santo Agustinus dengan pemikiran Aristotelian, dan tokoh berpengaruh saat itu adalah Thomas Aquinas. Dan Fransiskan memfokuskan ajarannya kepada teologi yang mengarah kepada kemiskinan. Kedua corak ini mempengaruhi pemikiran ajaran di zaman itu, dan dari keduanya juga melahirkan tokoh-tokoh yang hebat. Jadi memang dari sumbernya, jadi bukan semata-mata Fransiskan karena kemiskinannya aja, tapi juga terlebih dari sumbernya, dari semangatnya. Semangatnya siapa? Semangatnya Santo Bonaventura, sedangkan yang satunya semangatnya Agustinus. Seperti itu. Lalu kita masuk ke tokoh yang pertama, Petrus Abelardus. Ia adalah putra seorang ksatria di Britani di selatan Sungai Loire. Dia mengorbankan warisannya dan prospek karir militernya untuk belajar filsafat, khususnya logika di Prancis. Dia memprovokasi pertengkaran sengit dengan dua tuannya. Maksudnya tuannya ini siapa? Gurunya sebenarnya. Dua gurunya sendiri dia lawan, karena ya dia semakin pintar dan semakin fasih dalam berdialektika, hingga akhirnya gurunya tidak setuju, tidak sepakat dengan dia. Lalu ia termasuk tokoh yang sukses dengan dialektika, dan kesuksesannya dalam dialektika, yaitu Petrus Abelardus, selanjutnya beralih ke teologi. Jadi setelah dia sukses di filsafat, dia beralih ke teologi, dan pada tahun 1113 pindah ke Laon untuk menghadiri pengajaran Anselmus tentang penafsiran. Namun dia tidak terkesan dengan pengajaran Anselmus itu, dan ia mulai menawarkan pengajaran sendiri mengenai kitab Yeskial, walaupun ditolak oleh Anselmus. Lalu untuk melanjutkan pengajarannya, Abelardus kembali ke Paris, di mana sekitar tahun 1115 ia menjadi master di Notre Dame de Paris. Abelardus tinggal di rumah Fulbertus, dan kemudian sekitar tahun 1115 sampai 1116 ia tersandung hubungan gelap dengan Heloise, yaitu keponakan, ada saudara dari Fulbertus. Lalu dia juga bertentangan dengan Bernardus. Keberatan Bernardus adalah bahwa Abelardus telah menerapkan logika pada konteks yang di dalamnya ilmu tersebut tidak dapat diterapkan, dan karenanya dipandang tidak logis. Singkat cerita, ia disidang dan dijatuhi hukuman, yaitu ekskomunikasi, dan dia diletakkan di salah satu biara. Lalu dia memiliki pemikiran, ada 4 pemikiran yang menonjol dan juga
pemikiran-pemikirannya ini juga terpengaruhi dari metafisikanya dan pengajaran sebelumnya. Yang pertama adalah deterministik Allah. Allah dipandang sebagai suatu entitas yang bertindak hanya atas apa yang ia lakukan dan ketika sebatas apa yang ia abaikan. Baginya hal itu menjadi konsekuensi kebaikan Allah dan Allah tidak pernah dan tidak perlu memilih alternatif apapun. Jadi memang Allah baik. Jadi ya itu, dia hanya berpikir tentang yang baik dan sebagainya. Dan bahwa ya sifatnya lebih ke deterministik sebenarnya. Lalu sikap batin, baginya tindakan lahiriah itu bersifat netral. Hal yang membuat tindakan itu bermoral atau tidak adalah disposisi batin dan tujuan dari tindakan itu. Dan hal ini yang ditentang oleh Paus Benediktus ke-16 sebab ia menghilangkan objektivitas dari suatu tindakan. Lalu, teori pengaruh moral. Teori pengaruh moral Abelardus merupakan teori pendamaian. Kematian Yesus merupakan bentuk kasih Allah dan hal ini menjadi undangan manusia untuk mengubah kehidupan yang penuh dosa menjadi hidup penuh kasih. Jadi teori pengaruh moralnya dikaitkan dengan iman Kristiani sebenarnya. Karya Yesus ini di dunia merupakan bentuk teladan dan kematian Yesus menjadi ungkapan mutlak kasih Allah dan hal ini perlu ditanggapi oleh manusia. Lalu dia juga memiliki pemikiran tentang limbo bayi. Dia memberikan pemikiran juga tentang limbo bayi yang pada abad ke-12 dan 13. Bayi yang meninggal tanpa dibaptis mendapatkan kebaikan dari Allah, itu pandangannya. Karena tidak adanya pandangan yang penuh kebahagiaan vision beatific dan tanpa ada harapan untuk mendapatkannya, sehingga tidak adanya hukuman tambahan yang diterapkan untuk bayi. Lalu secara metafisikanya, metafisika Abelard lebih ke nominalis dalam tradisi barat. Oleh karena itu Abelard menyimpulkan baginya universalitas bukanlah fitur ontologis dunia, melainkan fitur sematik bahasa. Jadi karena ya seorang nominalis, maka ya universalitas hanya terjemahan dari bahasa begitu, itu hanya suatu bahasa. Misalkan universalitas di dunia ini ada kesamaan-kesamaan seperti itu, yaitu hanya merupakan bentuk dari bahasa saja yang sebenarnya di dalamnya itu pun mengandung unsur yang berbeda. Jadi universalitas itu terkandung dalam yang partikular. Jadi sama aja universalitas itu ya tidak ada, hanya semantik bahasa saja. Lalu logika dan bahasa. Filsafat bahasa Abelardus berisi tentang penggunaan ekspresi agar berfungsi secara logis, seperti bilangan, penyeratan negasi, dan lain-lain, sehingga selaras dengan kaidah logika. Baginya nama adalah kata sederhana yang signifikan dalam bentuk konvensional. Ya, mengingat dia adalah seorang nominalis. Dalam berlogika, Petrus Abelardus memberikan sumbangan ide tentang kunci teori argumentatif. Kesimpulan juga harus selaras dengan premis yang ada. Jadi ada keselarasan di situ. Dan dia juga menulis tentang etika. Dan dalam etika, Abelardus berpandangan bahwa esensi dari moralitas Kristen adalah intensionalitasnya. Intensionalitas yang dimaksud adalah niat dari subjek. Abelardus juga memaklumi tentang ketidaktahuan yang mengesampingkan niat. Dia berpendapat bahwa ketidakpatuhannya terhadap hati nurani dapat membawa seseorang kepada dosa, kecuali ketidaktahuannya tentang moralitas. Lalu dia juga memiliki pandangan teologi, bahwa Abelardus berpandangan bahwa penalaran terbatas untuk iman. Jadi sesuatu yang berbau nalar dan sebagainya itu, penalaran intinya seperti itu terbatas. Dia menjelaskan bahwa klaim agama dapat dipahami melalui penerapan dialektis. Penalaran yang terlalu jauh untuk iman dapat menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi suatu iman, bagi iman itu sendiri. Ya, saya kali ini akan menjelaskan tentang tokoh yang bernama Petrus Lombardus. Petrus Lombardus adalah tokoh abad pertengahan yang lahir pada tahun 1110 di Novara, Italia. Ia adalah seorang tokoh terkemuka pada zaman abad pertengahan. Tidak diketahui dengan pasti sejarah hidupnya ataupun asal-usul serta latar belakang kehidupannya. Terkait dengan Petrus Abelardus, Petrus Lombardus sendiri mempelajari karya
dan pemikiran yang dihasilkan oleh Petrus Abelardus. Ia mengenyam pendidikan di sekolah katedral Novara dan Lucca. Setelah tamat, ia dibantu oleh Uskup Lucca untuk studi lanjut di luar Italia, yaitu di Reims, Prancis, dengan bantuan Santo Bernardus. Setelah itu ia juga mengajar di sekolah katedral Notre Dame. Dia diakui sebagai seorang teolog dan diminta untuk bergabung dengan Notre Dame. Hal yang menarik bahwa bagian dari Notre Dame adalah mereka yang masih memiliki hubungan darah ataupun perkawinan yang terkait dengan dinasti Capetia. Sedangkan Petrus Lombardus sendiri tidak memiliki hubungan darah ataupun perkawinan, bahkan hubungan yang bersifat gerejawi, karena memang saat itu ia belum menjadi seorang diakon. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh prestasi akademik yang dimiliki oleh Petrus Lombardus sendiri. Karya dari Petrus Lombardus adalah Libri Quator Sententiarum, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 4 buku kalimat. Juga karya lainnya adalah komentar. Ialah komentar dari surat-surat Paulus. Buku ini, yaitu 4 buku kalimat itu akhirnya menjadi buku teks standar teologi di universitas pada masa abad pertengahan. 4 buku kalimat yang menjadi dasar pengajaran teologi pada abad 12. Buku ini terdiri dari 4 bagian. Ya, bagian yang pertama adalah membahas tentang Tuhan dan Tritunggal. Bagian yang kedua berisi tentang penciptaan. Lalu bagian yang ketiga berisi tentang inkarnasi, yaitu juga penebusan, terus kebajikan. Dan bagian yang keempat yaitu berisi tentang sakramen-sakramen yang menjadi perantara kasih karunia Kristus. Buku ini ditulis dari berbagai sumber oleh Petrus Lombardus sendiri, seperti Decterum of Gratian of Bologna, lalu De Sacramentis, serta Summa Sententiarum, lalu juga Santo Ambrosius, Santo Hilarius, dan Santo Agustinus, juga Santo Yohanes dari Damaskus menjadi sumber utama serta perumusan ulang pandangan-pandangan tentang Trinitas. Nah, tujuan buku ini ditulis pertama-tama yaitu mensintesiskan suatu pemikiran-pemikiran, juga dogma-dogma, agar mereka yang belajar dalam teologi tidak kesulitan untuk mencari berbagai buku yang ada. Oleh karena itu, buku ini juga dapat dikatakan sebagai kompresan dari pemikir abad pertengahan serta berbagai ajaran para bapak gereja. Tidak hanya itu, Petrus Lombardus menjadi inspirasi atau orang yang mempengaruhi beberapa tokoh dalam abad pertengahan seperti Thomas Aquinas, William Ockham, serta Martin Luther Muda. Petrus Lombardus menggunakan metode dialektika dan juga menggunakan logika atau rasio untuk menyanggah pendapat Petrus Abelardus sendiri. Petrus Lombardus sebenarnya menentang mereka yang menggunakan dialektika tidak sesuai dengan porsinya. Artinya bahwa banyak dialektika yang bersifat mungkin kebablasan dan cenderung mengarah kepada suatu spekulasi yang sebenarnya dapat menjauhkan dari inti doktrin itu sendiri. Namun sebenarnya Petrus Lombardus juga ingin membantu mereka yang memakai dialektika untuk membedakan antara dogma serta akal budi. Petrus Lombardus sendiri juga mengomentari pernyataan dari Petrus Abelardus tentang kuasa Allah, yaitu kehendak yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Petrus Abelardus menyatakan bahwa Allah hanya bisa melakukan apa yang ia kehendaki dan tidak melakukan apa yang tidak ia kehendaki. Hal ini dibantah oleh Petrus Lombardus bahwa sebenarnya kekuasaan Allah itu melampaui kehendak yang ia miliki. Hal ini berarti bahwa apa yang tidak dikehendaki oleh Allah sendiri juga dapat ia lakukan. Allah sendiri sejatinya memiliki kekuatan yang luar biasa untuk melakukan segala hal.
Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.